Film diawali dengan memperlihatkan seorang tentara yang terlihat kelelahan. Dia bernama Mickey. Pria ini ternyata sedang pergi berlibur bersama keluarganya. Sembari membawa kedua anaknya, ia akan pergi ke pedalaman Amerika untuk menginap ke rumah pamannya. Right? Not for us. It's boring holiday break ever. Di sini Mickey baru saja pulang dari pelepasannya sebagai tentara. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah sang paman. Rumah yang berada di tengah hutan ini tidak menjadi tujuan berlibur yang menyenangkan bagi kedua anaknya, terutama bagi si anak perempuan yang bernama Jen. Finally here. What a dump. Si istri yang bernama Sophie langsung dibuat terkejut dengan kondisi rumah yang berantakan. What's that smell? Smells like a dead rat. Seolah-olah tempat ini sengaja dibiarkan kotor seperti itu. Namun Mickey tetap berusaha untuk membuat liburan keluarganya menjadi positif. Ia memberi tanggapan lain sembari mengatakan bahwa sang paman baru saja mabuk berat. Stinks. Tapi baru saja masuk, mereka sudah disambut oleh bau busuk. Mereka pun menganggap bau itu berasal dari sampah makanan yang berserakan. With it. I'm sorry, Kate. Di sini Jen cukup bangga dengan silsilah keluarganya karena ternyata bukan hanya sang ayah yang menjadi tentara, tapi kakek berserta kakek buyutnya juga memiliki darah tentara. Hal itu dibuktikan dari beberapa pajangan serta peninggalan yang ada di rumah tersebut. Look at how young you looked. Bahkan paman mereka sendiri yang tinggal di rumah ini merupakan seorang tentara. We all served our country. Is that Granddad? Sure is. Namun malamnya, Jen terus mengeluh bahwa ia tak suka untuk berlibur di sini. Tapi untuk sekarang, Mickey yang baru pensiun pun akan berfokus dulu untuk menghormati silsilah keluarganya. I'm asking for you guys to try to enjoy yourselves. Sang ayah dan kakek ternyata dimakamkan secara sederhana tanpa ada penghormatan sama sekali. Saat siang, ia pun sengaja memberi pengalaman berbeda bagi Sophie untuk belajar menembak. Tapi di sini, Mickey tidak sadar ada yang memantau mereka sedari tadi. I'll go talk to No, her. no. I'll go. Ketika malam, Jack bingung kenapa TV yang tersedia tak bisa dinyalakan. Mickey pun mau tidak mau harus turun tangan. Can't hear it. Namun anehnya, kedua anaknya malah disuruh pergi serta masuk ke kamar. Dan ternyata itu bukanlah TV, melainkan sebuah brankas yang menyimpan tas-tas rahasia, di mana tas itu berisikan seluruh harta serta surat-surat berharga sejak Perang Dunia Kedua. Tentulah hal ini sengaja ditutupi oleh keluarganya Mickey. Tapi tiba-tiba Jack yang berada di kamar seperti melihat sesuatu di bawah kolong. Dari situ ia pun bergegas untuk memberitahu ayahnya, di mana setelah diperiksa ke dalam kamar, Mickey terkejut setengah mati karena ternyata pamannya telah tewas entah dari kapan. We have to leave. Mickey. Kemudian ia secepat mungkin menyuruh keluarganya untuk pergi dari rumah ini. Namun sayang ajakan itu sudah terlambat, di mana sebuah mobil terlihat muncul dari ujung sana. Sontak mereka semua pun harus masuk lagi ke dalam rumah. Mickey tetap menyuruh keluarganya berada di dalam sini sembari menunggu kepergian dari mobil itu. Kemudian pagi pun tiba. Sepanjang malam, Sophie bersama Mickey tak bisa tidur. Sialnya bukan semakin aman, rumah mereka terus didatangi oleh sebuah mobil. Mickey di sini tidak ingin membangunkan kedua anaknya. Ia benar memasang badan untuk keluar dan mencari tahu siapa yang datang. Ternyata mobil-mobil itu diisi oleh 12 orang tentara yang sempat menjadi satu tim dengan Mickey ketika perang. Rupanya 12 tentara itu hanya menginginkan satu hal, di mana mereka sudah terlebih dahulu ke sini demi mencari harta serta peninggalan keluarga dari Mickey. You found my bags, didn't you? And all you have to do. Atas kejelasan dari kehadiran mereka itulah, Mickey bersama Sophie harus mencari rencana baru. Now get off my fucking property.
Mereka juga tak bisa pergi dari rumah ini dengan mobil karena seluruh sudut telah dijaga. Apabila mereka tetap nekat untuk keluar, maka nyawa keluarga menjadi taruhannya. Dengan begitu, Mickey pun harus memutar otak. Hingga tiba saatnya Mickey melihat ada satu tentara yang terlihat lalai. Atas kesempatan itu, ia segera mengeluarkan keluarganya sembari membawa kedua tas. Mau tak mau, hutan adalah satu-satunya tempat yang bisa dimanfaatkan untuk bersembunyi. Di lain situasi, ke-12 tentara tak sadar sama sekali bahwa Mickey telah kabur. Di mana kesadaran itu baru saja mereka dapatkan setelah waktu telah berlalu selama 1 jam. They're gone. Find the bags. Dengan selisih waktu sepanjang itu, jelas Mickey bersama keluarga sudah jauh berkelana di dalam hutan. Kemudian, Mickey sengaja mengubur kedua tas yang ia bawa. Sementara itu, para tentara junior yang ingin memburu Mickey langsung mengadakan rapat. Mereka membagi tugas satu sama lain, di mana pemburuan akan dilakukan di dalam hutan. No witnesses. Terminate all. Namun ketika Mickey melihat rapat itu, ia pun dibuat sadar dengan seorang prajurit yang sengaja ditodong. Ternyata prajurit tersebut sempat melawan perintah dari si gondrong yang mengetuai kelompok ini. Namun ketika situasi mereda, seorang tentara beruban langsung menusuk prajurit itu. Tak main-main, prajurit tersebut langsung dibuat tewas, sembari disaksikan oleh tentara yang lain. Dan hal ini menjadi sebuah peringatan bahwa bila ada yang membangkang, maka jawabannya sudah jelas. You two. Watch the place. Not have anything they'd like to get off their chest. Lalu Mickey pun terus memberitahu kepada keluarganya bahwa mereka belum bisa pulang ke rumah. Mickey tidak bisa membiarkan para tentara itu bertindak seenak jidat. You're the man while I'm gone. Dengan beranjak seorang diri, Mickey akan menghabisi mereka satu persatu secara perlahan. Di mana di saat yang sama, ke-10 tentara yang tersisa mulai patroli di dalam hutan. Mereka berpencar ke berbagai penjuru demi menemui Mickey. Sampai satu ketika, Mickey mulai mendekati seorang tentara. Kemampuan kamuflasenya benar-benar sempurna, yang berujung tentara itu pun harus tewas. Dalam sekejap, komunikasi radio mulai dilangsungkan. Tapi Mickey tidak mau diam begitu saja, di mana ia pun berniat merespon sembari berkata ada 10 orang lagi yang tersisa dan siap untuk dihabisi. Now you're 10. Di sisi lain, Jack berniat pergi menyusul ayahnya. Tapi beruntung Mickey telah kembali dan Jack pun tidak jadi untuk menyusulnya. I have to keep them away from here. Ketika malam berlangsung, Mickey pun membiarkan keluarganya untuk tidur. Tapi tak lama kemudian, mereka semua harus terbangun. Mickey sendiri kembali berkeliaran di dalam hutan demi melanjutkan pemburuannya. Di sana Jack memutuskan untuk pergi, sementara itu Jen terus cemas dengan ayahnya. Tapi Jen tidak tahu bahwa ayahnya sudah bergerak jauh. Sementara itu, Sophie sendiri tidak bisa melarang lagi kepergian Jack. Di sini Jack mengira bahwa ayahnya akan tumbang, tapi nyatanya dengan pergerakan yang sunyi dan senyap, kematian seorang prajurit kembali terjadi. Di mana saat pagi, kelompok si gondrong langsung diberi kode oleh Mickey. Mereka semua dibuat gentar dengan penemuan mayat dari prajurit yang semalam. Terlebih tepat di dadanya tergores angka 9 yang menandakan tersisa 9 orang lagi. Di samping itu, Jack sendiri sudah berpisah dengan keluarganya, di mana Mickey tak menyadari hal tersebut. Satu-satunya hal yang Mickey sadari adalah sebuah kejadian perih yang ia ingat ketika perang di Afghanistan.
Pada waktu itu, kelompoknya begitu tergiur untuk membabat habis setiap warga sipil yang tak bersalah. Satu persatu dihabisi dan menyisakan seorang ibu. Namun Mickey pun tidak mau tinggal diam. Mickey menantang timnya untuk melepaskan ibu itu. Tapi apa yang diusahakan Mickey malah ditantang balik. Ia pun sudah dianggap musuh yang mau tak mau Mickey harus melawan juga. Alhasil pada waktu itu, Mickey sudah dianggap berkhianat dan nyawa si ibu harus hilang begitu saja. Traitor. Dengan memori itulah, Mickey tidak akan memberi respek sama sekali. Dan di sini, Mickey membantai seorang prajurit. Mickey sendiri merasa seperti sedang bermain dengan boneka. Bahkan kedatangan prajurit lain membuat Mickey semakin senang untuk menjadikan prajurit itu sebagai tameng. Hebatnya, Mickey tidak mau pakai senjata untuk melawan prajurit wanita. Meski ototnya bukan seperti seorang wanita, Mickey tetap mengutamakan respek kepada orang tersebut. Alhasil kematian wanita itu harus terjadi juga karena faktor alam. Sontak dari situlah kelompok si Gondrong kembali dibuat gentar. Mereka tahu bahwa musuh yang dihadapi bukanlah sembarangan tentara. Di mana kali ini kode yang diberikan menunjukkan angka 7 alias tersisa 7 orang lagi. Now go. And don't come back till you find him. He's toying with us. He's killing us one by one. Beberapa waktu setelahnya, pemburuan terus berlanjut. Namun beruntung keberadaan Jack berhasil disadari oleh Mickey. Setelah diselamatkan oleh sang ayah, Jack pun segera disuruh untuk mengalihkan perhatian salah seorang prajurit. Selepas dari itu, Mickey yang tidak enak hati pun segera mengambil beberapa senjata lalu pergi untuk mencari anaknya. Di sisi lain, Jen bersama Sophie mulai berkeliling, begitupun dengan Jack yang merasa terpojok. Sialnya, Jen dan sang ibu harus disergap dalam sekejap. Hal yang sama turut terjadi kepada Jack yang tidak bisa melawan sama sekali. Kedua momen yang sama ini membuat keadaan semakin memburuk. Mau tak mau, Mickey harus dibuat mengalah oleh keadaan. Sembari mendengar dan melihat langsung derita keluarganya, darah Mickey semakin mendidih. Terlebih godaan si Gondrong yang berniat macam-macam mulai terdengar. I don't want to hurt your precious girls. Alhasil satu prajurit harus menjadi korban. 5. Now you're 5. Di sini Sophie terkejut karena ada satu tentara yang tak setuju dengan si Gondrong. Namun sayangnya tentara itu harus dibunuh begitu saja seolah tak berarti. Sedangkan Mickey yang sudah mendidih pun segera memberitahu untuk menunggu kedatangannya. Tapi para tentara itu malah cuek saja dan berbuat seenak jidat kepada istri maupun anaknya Mickey. Alhasil perburuan cepat segera dilancarkan. Pada akhirnya Mickey pun tiba di rumah dari sang paman. Dari situ si Gondrong heran dengan kecepatan Mickey untuk bisa menghampirinya, yang mana Sophie bersama Jen segera diperlihatkan. Di sini juga terjadi proses tawar-menawar, yang mana Mickey pun berkata bahwa ia akan memberitahu lokasi dari tas yang ia simpan. Namun hanya ada satu orang yang boleh dilepas, di mana Mickey dipaksa memilih, dan ia segera memilih Sophie. Mickey. My wife. Dengan begitu, Jen sendiri masih disandra. Namun Mickey tetap bersikap tenang dan ia menyuruh Sophie untuk menemui Jack di tempat peristirahatan awal.
Atas situasi itulah mau tak mau Mickey harus berusaha menuruti seluruh keinginan dari si gondrong. Ia dipaksa memberitahu di mana lokasi utama dari tas-tas tersebut. Dengan berjalan ke dalam hutan, Mickey terus disiksa. Sementara itu, Jane dibawa masuk ke dalam rumah serta digoda terus oleh si gondrong. Di samping itu, Mickey telah membongkar tas-tas yang ia sembunyikan. Dalam sekejap, perlawanan pun segera dilakukan. Di sisi lain, Jane sendiri berhasil mengerjai si gondrong. Si gondrong yang merasa nanggung langsung berusaha untuk mengejar. Baru saja beberapa langkah, di sini sekali lagi Mickey harus mengalah dengan keadaan. Namun si gondrong berusaha untuk mengimbangi Mickey. Ia benar-benar memberi pelajaran kepada Jane dengan tangan kosong. Tapi di sini Mickey lengah dan hanya bisa pasrah. Ketika ia akan ditembak, tiba-tiba saja si gondrong mulai bergetar, di mana ternyata Sophie sudah menembak dadanya dari belakang. Dan alhasil, Mickey langsung membunuhnya. Setelah peristiwa tersebut, momen penghormatan terakhir segera diberikan kepada sang paman yang telah tewas. Tak banyak yang bisa dilakukan oleh Mickey, tapi yang jelas ia berhasil berkumpul lagi bersama keluarganya secara utuh. Selain itu, peninggalan keluarganya pun masih terjaga dengan aman tanpa tersentuh sama sekali. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah, itulah dulur seluruh alur cerita film Hostile Force tahun 2023. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran, silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dul Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.